Halo guys, ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengintegrasikan Mitrans Payment Gateway pada Laravel. Nah, Payment Gateway sendiri ada banyak sekali ya di Indonesia, seperti Mitrans, kemudian Sendit, Doku, Betterpay, Tripay, dan masih banyak lagi lah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajarnya untuk yang Mitrans dulu aja ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan coba tampilkan dulu untuk hasil akhirnya nanti seperti apa. Nah, jadi untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi kita punya toko durian, jadi kita mau pesan duriannya itu berapa, misal 6. Kemudian masukkan nama pelanggannya, misal Wanwan, jangan Wanwan deh, Wawan. Oke, kemudian masukkan nomor telepon. Ini kita coba asal aja. Kemudian alamat dari si pelanggan tersebut. Oke. Nah, kemudian jika kita check out, maka akan diarahkan ke halaman detail pesanan ya, atau halaman check out. Nah, kemudian kalau kita lihat pada PHP MyAdmin, di sini kan kalau kita coba refresh, maka akan langsung tersimpan di sini ya. Di sini ada nama Wanwan, kemudian ada alamat Pekalongan, kemudian ada statusnya unpaid. Sini ada quantity dan juga total price dari masing-masing pesanannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita akan coba bayar. Nah, akan muncul pop-up seperti ini ya di Mitrans. Kemudian silahkan coba masukkan card number yang sudah disediakan oleh pihak Mitrans untuk demo ya, akun demo. Oke, kita coba lengkapi dulu untuk data-datanya. Kemudian kita pay now. Nah, di sini disuruh input 112233 ya. Klik OK, maka pembayaran sukses. Nah, ketika sukses, maka akan diarahkan ke detail pesanan atau invoice ya. Nah, kalau kita refresh di sini, maka statusnya akan langsung berubah menjadi paid atau sudah dibayar. Oke, kalau kita lihat di Mitrans juga di bagian transaction, maka untuk transaksi yang barusan 600.000 itu sudah. Nah, ini untuk ID pesanan 9 sama seperti ID yang ada di database. Sesuai order ID-nya lah, seperti itu kira-kira. Oke, kira-kira untuk hasil akhirnya seperti itu. Oh ya, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, ada yang perlu saya sampaikan. Jadi, berhubung video tutorial ini cukup lumayan panjang, maka saya akan bagi ke beberapa part. Harapannya supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami di setiap bagian-bagian tutorialnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, pertama-tama silahkan teman-teman buka Google Chrome ya, atau bisa browser yang lain. Kita akan coba cari Mitrans. Silahkan teman-teman kunjungi yang mitrans.com ini. Kita klik aja. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa langsung melakukan register ya atau daftar. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki akun Mitrans, silahkan untuk mendaftar dulu. Nah, kita akan pergi ke panduan developer dulu. Kita open link new tab. Kita akan cari Snap ya. Jadi di Mitrans itu ada Snap untuk web. Nah, kita bisa melihat untuk previewnya itu seperti apa untuk si Snap itu. Nah, kalau kita lihat di sini sama seperti yang saya demokan tadi ya untuk hasil akhirnya itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke preparation. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita diwajibkan untuk mendaftar Mitrans. Nah, di sini saya sudah mendaftar Mitrans, jadi akan coba langsung login aja. Kita klik ya button login-nya. Jadi setelah login kita akan diarahkan ke dashboard. Nah, di sini ada environment nih. Kita pilih yang sandbox ya. Untuk
development. Nah, kalau untuk yang production ya kita pilih production gitu. Kemudian kita coba lihat lagi untuk bagian dokumentasinya. Di sini kita disuruh untuk retrieve API key. Nah, gimana cara kita mendapatkan API key-nya? Silahkan teman-teman masuk ke settings, kemudian akses key. Di situ terdapat merchant ID, kemudian ada client ID, dan juga server key. Token-token inilah yang akan digunakan untuk mengintegrasikan antara Mitrans dengan aplikasi kita. Kemudian kita balik lagi ke dokumentasinya. Setelah kita mengambil API key, kita lanjut lagi. Silakan teman-teman scroll ke bawah. Di situ kita akan lihat ada beberapa parameter wajib ya, seperti server key, kemudian ada order ID, kemudian juga ada gross amount. Nah, berhubung kita akan menginstalnya menggunakan Laravel, maka untuk sampel requestnya kita pilih yang bagian PHP. Di sini juga ada library dari Mitrans-nya, jadi kita akan lebih mudah untuk mengintegrasikannya karena sudah disediakan library khusus dari Mitrans-nya ya. Kemudian kita akan coba install Laravel-nya. Silahkan teman-teman pergi ke laravel.com. Kemudian langsung saja kita get started. Nah, kita di sini akan menggunakan Laravel versi 9 ya. Silahkan scroll ke bawah. Di bagian sini kita langsung copy saja untuk perintah instalasi Laravel-nya. Kemudian silahkan buka Laragon. Kalau teman-teman ingin menggunakan XAMPP atau yang lain itu tidak masalah ya. Kemudian langkah selanjutnya silahkan teman-teman buka terminal. Pastikan teman-teman sudah masuk ke dalam direktori C Laragon www. Kemudian di sini kita paste aja perintah yang tadi. Kemudian untuk nama projectnya kita ubah dulu aja. Yang tadinya example app kita ubah menjadi belajar Mitrans. Terserah teman-teman ya untuk penamaan projectnya itu apa. Kemudian kita enter dan tunggu proses instalasinya selesai. Untuk proses ini tergantung koneksi ya. Semakin cepat koneksi internetnya teman-teman, semakin cepat juga prosesnya selesai. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita coba change directory ke belajar Mitrans ya, ke project yang barusan kita buat. Kemudian kita enter. Kemudian kita langsung aja buka kode spasi titik untuk membuka Visual Studio Code. Nah, di sini kita bisa lihat untuk struktur dari project yang kita buat atau struktur Laravel-nya ya. Kemudian kita lihat lagi ke dokumentasi Mitrans-nya. Di sini kita akan coba install untuk library-nya. Jadi silahkan copy aja ini. Kemudian kita paste ke terminal. Nah, setelah itu silahkan teman-teman klik enter aja dan tunggu proses instalasinya selesai. Ini enggak lama kok. Oh ya, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk menginstal Laravel 9 ini, di sini kita harus menggunakan versi PHP 8.0 ya. Oh, punya saya 8.1.7. Jadi yang penting PHP 8 aja gitu. Nah, kita lanjut lagi untuk tutorialnya. Kita buka Visual Studio Code dulu. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian vendornya kita sudah ada Mitrans ya. Artinya sudah terinstall dengan baik. Begitu juga di composer.json-nya. Di sini kalau kita cek ada Mitrans PHP di situ. Oke, untuk tutorial part yang pertama ini saya rasa cukup sampai di sini dulu aja biar teman-teman semua nggak bingung. Jadi ini hanya proses instalasi Laravel dan juga instalasi Mitrans library-nya aja. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih.